Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, alhamdulillah ya. Baru saja kedatangan customer. Niat jual HP rusak. Iya. Dan setelah bla 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 ABC deal harga Rp100.000 saya beli ya. Awalnya pemilik tuh ingin jual 150. Jadi ya ini pemilik sendiri ya bercerita bahwasanya HP ini tuh rusak, lalu dibawa servis sana sini itu nggak sembuh, akhirnya dia karena nganggur di rumah dijual ke tempat saya. Oke, apakah worth it? Ya itu tergantung ya, kita akan cek dan analisa dulu apakah worth it atau tidak. Yang jelas saya beli dalam keadaan ada kotaknya. Lalu untuk untuk cas juga tidak ada ya, jadi hanya HP plus kotak. Oke, ini kita akan coba analisa pelan-pelan ya. Sebetulnya ini rusak apa HP ini? Oke, untuk cek awal kita menggunakan smart USB. Dan perhatiin ya, saat saya colok USB ternyata tidak ada indikator ya. Dia hanya 0,2 dan tidak jalan. Perhatiin lagi, saat saya colokkan cas, dia hanya tertera 0,2 ampere, namun tidak ada indikasi pengisian atau respon dari HP itu diam tak bergerak, bisu tak bicara. Ini sudah fix ya, memang HP rusak dan almarhum ya. Walaupun saya goyang-goyang untuk di konektor casnya, dia masih tetap ya. Oke, kita akan langsung saja ya, kita bongkar HP ini untuk mengetahui sebetulnya rusak di mana. Nah, ini Redmi 8A ya. Nah, ini RAM 2, internal 32 GB. Dan tentunya apakah worth it ya saya beli 100? Jika dilihat secara fisik ya, ini belum tahu, saya belum bongkar. Di luarnya itu wow. Wah, ini kok konektor baterainya kok seperti ini ya modelnya ya. Wow. Oke lah. Kenapa ya kok bisa di luar ya konektor baterainya? Ya mungkin HP ini awalnya tuh diservis ya, kesana kesini, sehingga ya mungkin terus tidak berhasil, lalu disimpan, lalu karena BU ya, BU akhirnya dijual. Oke, kita akan copot ya untuk baut-bautnya. Mudah-mudahan hanya baterainya, karena kan tidak terpasang ya konektornya. Karena kalau konektor nggak terpasang ya kedetek di smart USB itu hanya 0,2 atau 0,1 dan tidak jalan. Namun tidak semua Android seperti itu ya. Kadang ada yang respon juga tanpa konektor baterai dipasang. Wow, saya melihat untuk bagian mesin sudah diobok-obok. Oke guys, kita langsung saja pasang lalu kita cas. Nah, ini sudah kita pasang ya untuk baterainya. Wah, ternyata sama aja guys. Jadi dia hanya 0,2 ampere, diam saja. Tidak ada indikasi proses ya, pengisian. Saya coba lagi. Ya, saya pastiin ya konektor terhubung semua dan masih tetap. Ya, kasusnya ya sama aja ya. Namun kenapa baterai konektornya kok terlepas ya? Apa servis sebelumnya tuh mungkin sengaja atau memang lupa ya? Oke, kita akan cek dulu ya tegangan baterainya apakah baik-baik saja. Ya, keluar 3,0 volt.
Kalau dia muncul negatif ya dibalik aja ya, berarti itu posisinya salah. Oke, ini baterai masih kondisi normal ya, namun kurang tegangan. Kita mesti aktivator atau suntik tegangan baterainya. Ya mudah-mudahan sih hanya baterainya ya. Kalau baterainya kan cuan. Ya saya juga tidak tahu pasti ya untuk LCD-nya, karena secara fisik memang ada yang retak, tapi retak dua helai. Ya antara itulah ya. Tapi retaknya itu retak kayak di tempered glass, tapi tembus sedikit lah. Mudah-mudahan sih untuk LCD-nya masih bisa, kalaupun ini ternyata hanya baterai dan normal ya. Oke guys, kita seperti biasa ya, untuk aktivator baterai gunakan aktivator ya. Nah ini saya akan coba menyediakan beberapa part. Nanti kalau yang belum punya bisa hubungi via DM atau Instagram ataupun via komentar ya, bisa. Oke, ini 15 menit kemudian ya. Dan kita akan langsung cek nilai tegangan baterainya. Perhatiin sudah naik ya, 3,7 volt. Artinya jika mesin normal dicas ya sudah ada respon. Oke, kita langsung tes ya. Kita cas. Wow, ternyata sama aja. Nggak ngefek ya, berarti bukan baterainya. Wah, kelihatannya butuh proses nih kayaknya nih. Tapi saya melihat ya, untuk fisik mesin itu X garapan. Yang jelas sudah diobok-obok, komponen diobok-obok. Oke, jadi kita akan coba lepas saja ke bagian mesin. Jadi untuk di Redmi 8A ini menggunakan chipset apa? MediaTek apa Qualcomm ya? Kelihatannya Qualcomm ya. Wow, kayaknya ini ya bekas di goyang-goyang hot ini kayaknya nih. Masih ada apa ya, fluknya ya. Wow. Oke guys, kita langsung saja ya. Untuk tahapan awal kita akan pastiin dulu. Untuk memastikan kerusakan mesin yang paling valid itu menggunakan power supply. Jika kita cek dengan smart USB itu belum valid ya, artinya belum menunjukkan konsumsi arus yang sesungguhnya. Nah ini kita cari dulu jalur VBAT nya sama groundnya, lalu kita bikin seperti ini ya, untuk menyantolkan kabel prot power supply. Wah, perhatiin ya, saat saya tempel dia langsung menjerit power supply, langsung jeklek. Artinya HP ini tuh kongslet. Iya. Oh pantas aja ya HP-nya kongslet. Jadi ya baterainya nggak dipasang ya, kemungkinan sama entah pemilik entah yang tukang servis sebelumnya. Oke, kita lepas ya. Kita sudah pastiin bahwasanya ternyata HP ini tuh kongslet. Kongsletnya di jalur VBAT. Mengapa demikian? Karena saat sebelum ditekan tombol power, konsumsi arusnya langsung jeklek. Jadi di power supply langsung menjerit. Ya, kita akan coba cek dengan multitester analog. Jika dibalik dia jarang bergerak, artinya mesin kongslet. Ternyata kongslet guys. Oke, fix ya, berarti HP ini kongslet. Ya, untuk mengatasi kita bisa tembak dengan MBR. Jika nggak punya MBR, bisa menggunakan baterai bekas.
Jika nggak tahu caranya, bisa buka video saya yang dulu-dulu. Bagaimana cara bikin MBR dari baterai bekas. Nah, ini kita akan langsung saja. Untuk yang negatif kita sambungkan ke kutub negatifnya. Yang positif untuk tempelkan ke positifnya. Nah, ini kita akan cari tersangkanya. Di mana letak tersangkanya? Kita akan tambahin thinner dulu. Ya, ada yang terbakar. Jangan sampai kelewat. Oh, sebelah sini ya. Di baliknya saya juga tambahin. Oke, saya ulangi. Masih belum ketemu, tapi di sini panas di baliknya. Oke. Oh, ada asap, guys. Kelihatannya di balik ini ya. Coba perhatiin ya. Kelihatannya ada di balik ini. Perhatiin bagian mana yang berasap. Wow, ternyata kapasitor ya. Ada komponen kapasitor itu dia berasap, guys. Dan jika kita tahan terus, tentunya ya akan panas. Ya, setelah kita coba cek, ternyata kapasitor ini kongslet. Apakah itu tersangkanya? Belum tentu, guys. Kita mesti ukur dulu. Jangan salah tangkap. Jika salah tangkap, kita yang masuk bui. Oke, untuk ngecek kongslet, yang positif kabel merah ke ground, lalu yang hitam buat ukur. Kapasitor syaratnya itu nggak boleh jarum bergerak semua. Nah, ini kita dapati ada 3 kapasitor. Jika kita ukur gerak semua full, artinya berarti ketiga-tiganya itu kongslet. Nah, terus di mana tersangkanya? Ya, kita akan cabut yang awal ini dulu ya. Yang berasal apa ya? Asap berasal dari kapasitor yang sebelah kiri ya tadi. Kita akan cabut dulu. Namun itu juga belum tentu ya tersangkanya. Karena kan kita mesti cek dulu, kita ukur. Oke, ini sudah kita cabut ya untuk kapasitornya. Lalu kita akan ukur. Jika dia nyambung kutub satu ke satunya, berarti kapasitor ini kongslet. Ternyata setelah saya cek tidak nyambung, berarti kapasitor ini nggak kongslet. Berarti bukan ini tersangkanya. Lalu yang mana kira-kira? Nah, ini saat saya cek di pin yang setelah kita angkat kapasitor masih kongslet. Oke, saya mencurigai ini IC-nya yang kongslet. Karena ada komponen kapasitor, tiga-tiganya itu kan di area IC ya. Itu kongslet semua. Ya, saya putuskan saya akan angkat IC-nya. Ini saya tidak tahu pasti ya, ini IC apa. Kemungkinan IC cas. Ataupun bisa jadi IC power. Tapi juga belum tentu ya, IC power tuh kayaknya berada di baliknya. Oke, yang penting kita copot. Nah, ini sudah saya lepas ya IC-nya. Lalu kita akan ukur ulang apakah masih kongslet. Jika kongslet hilang, berarti IC itu tersangkanya. Ya, saya akan bersihkan, saya ratakan dulu ya pin-pin setelah kita angkat IC-nya. Ya, ini ratakan ya, supaya kaki itu tidak ada yang dempet. Lalu saya bersihkan dengan thinner atau kontak cleaner. Lalu kita akan cek ya, untuk memastikan apakah memang betul IC tersangkanya. Nah, ini saya singkirkan dulu. Jadi ada 2 komponen yang sudah kita cabut ya. Oke, kita cek apakah masih kongslet. Ya, aman ya. Jalur sudah hilang kongsletnya. Berarti fix IC ini yang bermasalah. Dan kapasitor yang tadi awalnya kongslet sudah hilang. Oke, saya tidak tahu ya ini IC apa. Kita akan coba bedah ya. Kita akan coba perhatiin secara lebih dekat. Wow, ini ada kelihatan gosong ya di kakinya itu. Jadi efek dari kongslet.
saat tembak MBR memang bisa kosong ya. Oke guys, kita akan coba pastiin di mesin saat dibalik tadi kan jarum bergerak ya. Kalau ini sudah hilang karena sudah dipastiin IC-nya itu yang konslet. Oke, kita akan coba lihat secara detail. Ini IC apa? Dan ternyata ini adalah PMI 632-90200. Wah, ini sama dengan yang kemarin ya, yang di Poco M3. Poco M3 yang kemarin itu kan kasusnya juga PMI 632. Ini juga sama. Wah, itu ada yang kosong guys, ada 2 atau 3 ya. Dan ya begini ya, kalau IC konslet itu seperti itu. Ciri-cirinya biasanya kapasitor di tiap sisi-sisinya itu konslet semua. Oke, kita akan coba ya mastiin yang ada di pin papan PCB ya. IC-nya kan kita sudah lihat ya tadi. Wah, untuk IC ini saya tuh stoknya kemarin terakhir ya buat Poco M3, saya nggak punya ini. Mesti saya carikan dulu. Ya, kita akan lihat ya. Untuk di kaki-kaki pin X yang ada di PCB. Nah, itu bisa diperhatiin ada seperti kesenjangan ya. Jadi ada 2 mata kaki ya, atau 3. Itu yang mesti kita repair ya. Dan ini kelihatannya memang kondisi dilem ya, jadi IC-nya dilem. Nah, berhubung saya itu nggak ada IC-nya guys untuk PMI 632. Saya punya stok terakhir itu kemarin saya gunakan untuk Poco M3. Nah, ini ya terpaksa ini saya akan pending ya. Yang jelas saya akan cari dulu via online. Nah, untuk pembelian IC yang tested saya akan sertakan ya, yang sering saya beli di tempat online. Oke, ini saya akan masukkan kembali ya supaya tidak tergeser kemana-mana. Jadi poin yang kita bisa ambil ya, untuk kasus konslet itu belum tentu kapasitor yang selalu disalahkan. Jadi kita harus pastiin dulu dengan cara ukur. Nah, ini bekas kemarin yang saya gunakan buat Poco M3 ya. Dan alhamdulillah Poco M3 sudah normal, tidak mati-mati lagi. Nah, ini ada lagi yang mesti saya cariin ya untuk IC-nya. Ya, IC ini lumayan banyak juga ya persamaan yang make ya. Jadi memang tidak ada salahnya kita juga mesti nyetok untuk IC PMI 632. Ya, ini saya simpan dulu ya untuk referensi. Kadang itu kan saya lupa ya, oh ini IC apa yang mau dicari. Nah, ini kalau dikumpulkan jadi satu kan lebih gampang ya. Oke, itu saja ya menu hari ini, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini dan bye bye. Apakah worth it? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.